Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are good. Jadi selamat pagi semuanya, murid-murid ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Tentu saja ibu rindukan hari ini. Ketemu lagi bersama Ibu Rika di Bahasa Inggris Lintas Minat. Minggu ini kita masih membahas tentang teks yang bernama tentang recount text ya. Apa sih recount text? Nah, minggu yang lalu kalau kalian mengikuti classroom, kalian sudah memahami apa yang dinamakan recount text. Nah, di minggu ini kita akan fokus terhadap contoh recount text atau text recount. Secara pengertian, kalau recount text itu kan menjelaskan, menceritakan kembali sebuah cerita dan ditulis oleh opini personal ya. Recount text ini tujuannya adalah apa? Di minggu lalu juga sudah dibahas, yaitu untuk menceritakan kembali sebuah cerita dan ditulis oleh seseorang yang hari ini yang akan menceritakan cerita tersebut adalah orang itu. Nah, di dalam teks recount ada apa saja? Ada generic structure tentu saja atau struktur teksnya. Kemudian biasanya dalam bacaan itu suka ada judul bacaan juga. Nah, itu adalah fokus utama kita di minggu ini. Oke, langsung saja kita baca. Yang pertama kita akan membahas tentang teks recount my holiday. Dari judulnya saja sudah my holiday, berarti judulnya adalah liburan saya. Berarti liburannya sudah ya, liburannya sudah ada. Jadi ini menceritakan kembali cerita liburannya penulis. Oke. My holiday judulnya. Last week I went to Mount Bromo. Nah, ini ciri dari recount text bahwa kalau kita menceritakan kembali liburan berarti liburannya sudah selesai. Maka tenses yang kita gunakan adalah past tense. Cirinya adalah yang pakai ed itu ya teman-teman. Kalau kalian lupa pokoknya kalimatnya atau tensesnya itu yang bentuk lampau. Last week itu minggu lalu I went to Mount Bromo. Aku pergi ke Gunung Bromo. Betul sekali. I stay at my friend's house in Probolinggo, East Java. Saya tinggal di rumah teman saya di Probolinggo, Jawa Timur. The house has a big garden with colorful flowers and a small pool, katanya ya. Rumahnya memiliki taman yang luas, katanya, dengan colorful flowers, yaitu bunga yang berwarna-warni, and a small pool, yaitu kolam yang kecil. Nah, paragraf 1 itu dinamakan orientation. Kenapa orientation? Karena di paragraf 1 itu kita dikenalkan siapa sih yang nulis cerita ini, kemudian di mana sih cerita ini digelarnya. Nah, ini siapa tadi? Penulis. Kemudian di mana menulisnya? Yaitu di Mount Bromo. Nah, jadi ada objek yang disangkut pautkan di orientation. Kemudian yang kedua, di paragraf kedua kita baca in the morning, di pagi hari, my friend and I saw Mount Batok. Jadi saya dan teman saya melihat Gunung Batok. The scenery was very beautiful. Pemandangannya sangat indah. We rode on horseback. It was scary but it was fun, katanya ya. Dia mengendarai atau dia naik. Iya, betul sekali, horseback itu punggung kuda. Katanya sangat menakutkan tapi sangat menyenangkan. Then we went to get a closer look at the mountain. Kemudian kami mendekati gunung tersebut. Jadi asalnya dilihat dari jauh, sekarang penulisnya sudah semakin mendekat ke gunung. We took pictures of the beautiful scenery there. Nah, seperti biasa yang dilakukan penulis sama dengan kita kalau ke gunung pasti mengambil gambar, selfie di sana. After that we took a rest and had lunch under a big tree. Sesudah selfie, katanya penulis pergi istirahat and had lunch, makan siang di bawah pohon yang besar. Before we got home, sebelum kita datang ke rumah atau sampai ke rumah, we went to the zoo at Wonokromo. Jadi sesudah pulang dari Gunung Bromo, kita ke tempat yang namanya kebun binatang atau bahasa Inggrisnya zoo di Wonokromo. We went home in the afternoon. Kita pergi atau pulang ke rumah di sore hari. We were very tired. Nah, kata tired ada sinonimnya yaitu exhausted ya. Kita sangat lelah. However, I think this was really fun to have a holiday like this. Jadi kata penulis, ini merupakan liburan yang sangat menyenangkan. I hope my next holiday will be more interesting. Aku harap liburan
selanjutnya lebih menarik. Itu kata penulis. Nah, kita fokus di paragraf 2. Paragraf 2 tadi itu adalah events. Events itu artinya adalah serangkaian. Ya, artinya adalah serangkaian. Sebentar ya teman-teman. Serangkaian kegiatan. Yang pertama, serangkaiannya apa? 1, melihat Gunung Batok. 2, yang sudah ditebelin-tebelin tadi, naik horseback. Yang ketiga, get a closer look at the mountain. Yang keempat, selfie. Yang kelima, makan siang. Dan yang keenam itu pergi ke kebun binatang di Wonokromo. Dan di paragraf yang terakhir itu ada reorientation. Reorientation itu isinya adalah tentang apa kesimpulan yang didapatkan setelah dia pergi dari liburan tersebut dan harapan dia untuk kalau melakukan perjalanannya lagi. Nah, itu adalah diisinya reorientation. Jadi generic structure dalam recount text ada 3, ada orientation, ada events, ada reorientation. Ada juga pertanyaan, Bu, boleh nggak lebih dari 3 paragraf? Boleh. Mungkin kalau misalnya satu eventsnya dibuat 1 paragraf juga boleh, itu terserah kalian. Nah teman-teman, minggu ini kita belajar tentang recount text itu ya teman-teman. Jadi sudah nonton video ini akan ada 3 pertanyaan yang mudah untuk kalian jawab di Classroom. Tolong dijawab. Terima kasih sudah join di kelas Burika. Thank you for watching, thank you for joining my classroom. See you next week. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya teman-teman. Dadah.